Jika ada satu pembalap yang dibilang layak disebut sebagai Rookie of the Year, maka dia adalah Isaac Hadjar. Memang musim masih berjalan selama 8 balapan dan masih ada 16 race tersisa. Namun jika dilihat dari perkembangan ke-6 rookie yang berlaga di 2025, rasanya Isaac Hadjar adalah yang paling menonjol. Kimi Antonelli memang mempesona karena dia masih berusia 18 tahun dan berhasil menggebrak dengan sprint pole di Miami dan beberapa kali tunjukkan potensi kecepatan yang bagus. Namun faktor kalau dia mengemudikan mobil Mercedes dengan segala privilege yang ia dapatkan seakan-akan sudah menjamin jika dia mampu meraih hasil yang bagus. Sementara Isaac Hadjar, dari awal penunjukannya saja, ia banyak diremehkan dan tidak mendapatkan tes sebanyak Antonelli dengan mobil F1. Namun, sejak pertama kali turun ke trek di Australia, Hadjar sudah berhasil memancing perhatian dengan kecepatannya yang instan serta adaptasinya yang cepat. Memang balapan debutnya tidak berakhir sesuai harapan dengan melintir saat formation lap. Sempat diremehkan oleh Helmut Marko yang tidak suka dengan isak tangisnya setelah insiden dan harus sampai ditenangkan oleh ayah Lewis Hamilton yang merupakan idolanya. Hadjar membuktikan diri pada balapan-balapan setelahnya. Pada GP Tiongkok, Hadjar menggebrak dengan berhasil lolos ke sesi Q3 dan kualifikasi di posisi ke-7 di depan Yuki Tsunoda. Meski saat balapan ia gagal raih poin karena strategi Racing Bulls yang buruk, namun eksekusinya ketika race termasuk bersih serta tidak ada kesalahan berarti untuk menunjukkan potensi besar yang ia punya. Di Jepang, performa serupa juga ia tampilkan dengan tempatkan Racing Bulls di posisi ke-7 dan satu posisi di depan idolanya sendiri, Lewis Hamilton. Di Suzuka pula, ia langsung pecah telur dengan meraih poin perdana usai finish di posisi ke-8. Performa Hadjar juga tergolong cukup konsisten karena ia bisa menjaga posisinya agar tidak jauh-jauh amat dari barisan 10 besar, terutama ketika kualifikasi. Di Arab Saudi, Hadjar lagi-lagi mendapatkan poin dengan finish di urutan ke-10 di belakang duo Williams. Memasuki seri Eropa, penampilan pembalap Prancis ini semakin memasuki tren positif dengan meraih poin di Imola dan Monaco. Performa terbaiknya ditunjukkan pada balapan di Monte Carlo pekan lalu dengan kualifikasi dan finish di tempat yang sama, yaitu posisi ke-6. Hadjar bahkan bisa start dari urutan ke-5 usai terbantu dari penalti Lewis Hamilton. Strategi unik Racing Bulls berhasil membantunya untuk bisa stay di posisi ke-6 dan meraih tambahan 8 poin setelah finish untuk membuatnya tembus ke 10 besar klasemen pembalap. Dengan total 15 poin di kantong sejauh ini, raihan poinnya sudah lebih banyak dari Yuki Tsunoda yang mendapat kesempatan promosi ke Red Bull sejak GP Jepang. Tidak heran kalau Isaac Hadjar mendapatkan banyak apresiasi dari fans dengan penampilannya yang luar biasa dan kecepatan adaptasinya yang sangat oke dalam 8 balapan pertamanya bersama Racing Bulls. Impresifnya performa Hadjar di awal debutnya ini tentu ada beberapa faktor yang berperan baik dari internal dirinya sendiri maupun dari eksternal. Christian Horner sejak awal sudah mewanti-wanti kalau Hadjar memiliki raw speed atau kecepatan yang bagus ketika membawa mobil di sirkuit. Hal itu karena semenjak balapan-balapan di Feeder Series, meskipun seringkali ia perlu waktu untuk adaptasi, namun kepercayaan dirinya ketika membawa mobil merupakan salah satu yang terbaik. Ketika Hadjar dan mobilnya sudah menyatu, Horner mengatakan kalau dia adalah salah satu talenta terbaik kalau dibandingkan dengan semua rookie yang ada musim ini. Dan perkataan Horner itu terbukti karena ia bisa begitu cepat menyatu dengan mobil Racing Bulls untuk langsung memberikan dampak performa yang instan di sirkuit. Salah satu keunggulan terbesar Hadjar adalah kecepatannya di kualifikasi, di mana sampai sekarang dia minimal selalu bisa lolos ke sesi Q2 dan sudah 4 kali lolos ke Q3. Ketika jadi rekan setim Tsunoda, ia hanya butuh 2 balapan untuk mengalahkannya di kualifikasi. Dan sekarang ketika pembalap Jepang itu pindah ke Red Bull, Hadjar tetap mampu tampil lebih bagus di atas kertas. Bahkan ketika Liam Lawson jadi rekan setim, Hadjar sama sekali tidak tersentuh dan tetap konsisten di barisan 10 besar. Mentalitasnya juga sangat positif sejauh ini, dan ia sudah membuktikan ketangguhannya dengan bangkit dari keterpurukan usai insiden memalukan saat debut di GP Australia. Ia tidak goyah meski disindir oleh Helmut Marko dan buktikan diri kalau dia bukanlah pembalap kaleng-kaleng. Helmut Marko akhirnya sampai mengakui kalau kecepatan dan konsistensinya di sirkuit adalah salah satu kejutan di musim 2025, serta kagum dengan cara Hadjar memutarbalikkan keadaan. Hadjar memang mendapatkan dukungan yang cukup besar sebagai pembalap junior Red Bull.
jalan karirnya memang naik turun, dan bahkan sempat tidak terdeteksi sebelum ia bisa finish di posisi ketiga klasemen akhir di Formula 3 yang membuatnya promosi ke Formula 2. Tapi dukungan dari Red Bull sangatlah berperan dalam menjembatani karirnya menuju F1. Hadjar sendiri memiliki mentor yang sangat bagus, yaitu Rocky, mantan race engineer Sebastian Vettel, yang sekarang menjabat sebagai kepala development Red Bull Junior. Ia mengaku sangat dekat dengan Rocky, yang sudah ia anggap sebagai personal engineer di luar track. Hadjar tidak segan untuk bertanya apa saja kepadanya soal apa yang terjadi saat balapan. Dia memaksimalkannya dengan sangat baik untuk bertumbuh secara cepat, serta pemahamannya soal balap F1 juga semakin meningkat. Awalnya orang-orang banyak yang mengira kalau pembalap 20 tahun ini akan mengalami masalah dengan temperamennya yang suka meledak-ledak di radio. Namun ternyata, dalam 8 race pertama, ia jauh lebih tenang daripada apa yang kita dengar ketika dia membalap di ajang F2. Memang sesekali Hadjar bisa menunjukkan sisi emosionalnya, terutama ketika ia buat kesalahan sebagai bentuk rasa penyesalan. Tapi ketika balapan, bahkan saat ia dalam kondisi tertekan, Hadjar bisa mengendalikan sisi temperamennya tersebut, yang merupakan hal yang sangat positif dalam perkembangannya sebagai pembalap. Temperamentalnya itu adalah salah satu penyebab kenapa ia banyak buat kesalahan di paruh kedua musim lalu di Formula 2, dan jadi faktor kekalahannya dari Gabriel Bortoleto dalam perburuan gelar. Dengan karakternya yang lebih tenang sekarang, Hadjar buktikan diri kalau dia jadi lebih klinis, serta lebih konsisten di sirkuit. Untuk faktor eksternalnya sendiri, tentu lingkungan Racing Bulls yang memang dibuat untuk pembalap muda sangatlah mendukung bagi perkembangan Isaac Hadjar. Lingkungan yang berorientasi kekeluargaan serta fokus pada development pembalap adalah sesuatu yang dibutuhkan Hadjar untuk membangun fondasi yang kuat dalam karir F1-nya. Racing Bulls musim ini juga berhasil membuat mobil yang bukan cuma kompetitif, namun juga ramah untuk dikemudikan bahkan oleh pembalap rookie sekalipun. Karakter mobil yang stabil dan cocok dengan semua jenis gaya balap memudahkan Hadjar dalam beradaptasi serta memaksimalkan performanya di sirkuit. Meski mobilnya mudah dikemudikan, tapi tetap saja faktor talenta serta kecepatan adaptasi Hadjar yang luar biasa adalah penentu terbesar yang membuatnya bisa sebagus ini. Dengan penampilan yang oke, Hadjar sekarang hanya perlu menjaga konsistensinya selama mungkin untuk bisa awet di F1. Konsistensi dalam jangka panjang bakal jadi tantangan terbesar baginya, karena selama ini kelemahan Hadjar adalah ketika memasuki pertengahan musim, ia semakin banyak buat kesalahan sendiri. Di Monaco kemarin, di sesi latihan bebas, ia 2 kali menyenggol tembok, yaitu pertama di Nouvelle Chicane, dan kedua di exit tikungan pertama. Itu menunjukkan kalau mau secepat apapun seorang Isaac Hadjar, tapi dia tetaplah seorang rookie yang masih rentan membuat kesalahan. Apalagi semakin berjalannya musim, makin besar pula tekanannya untuk tampil lebih bagus lagi. Dan inilah yang bisa buat Hadjar makin berani untuk push mobil di sirkuit, serta meningkatkan resiko yang ia ambil. Dengan performa semacam ini, memang target Hadjar paling realistis adalah ia ingin mengincar kursi Yuki Tsunoda di Red Bull, yang sampai sekarang masih angin-anginan. Red Bull juga tak bisa tutup mata begitu saja melihat performa Hadjar yang sangat impresif di musim debutnya, dan menunjukkan potensi yang besar di F1. Tapi sepertinya Red Bull tidak akan mengutak-atik susunan pembalapnya sampai 2026 mendatang, karena mereka tentu tak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan tempatkan pembalap minim pengalaman di tim utama, atau setidaknya sampai Tsunoda dirasa benar-benar mentok dan tak bisa diharapkan lagi. Ada 2 kemungkinan. Pertama, Hadjar akan disandingkan dulu dengan Arvid Lindblad sebagai pembanding siapa yang lebih layak untuk bisa langsung naik ke tim utama. Lalu kemungkinan kedua, jika Tsunoda didepak, maka Red Bull tidak akan ambil dari stok di pembalap junior, tapi mencari pembalap yang lebih matang untuk jadi rekan setim Verstappen suatu saat nanti. Yang jelas, jalan karir Hadjar masih sangat panjang di F1, dan kesempatannya di Racing Bulls tidak boleh disia-siakan begitu saja. Apapun yang terjadi nanti dengan talenta seperti ini, tentu ada harapan kalau karirnya bisa berlangsung lama dan tidak redup hanya karena keputusan-keputusan salah yang dilakukan Red Bull terhadap pembalapnya sendiri. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.